Semester 8 jangan kalah ya. Biarpun kalian berbadan besar, jangan kalah sama topi. Sekali lagi semangat. Musa, apakah semangat? Ya. Mulutku berbicara Musa, tapi hatiku sama Obed ya. Jangan loh, nanti dia takut. Kemarin aja duduk di samping saya itu dia kasih pembatas Alkitab loh. Sebenarnya saya sedih loh Obed. Saya pura-pura geser Alkitab, dia juga tetap kasih Alkitab. Kalian nggak tahu kan? Saya baik hati Obed. Oke? Masih banyak waktu ya. Saya rindu kita menyanyikan karena berhubung saya saya butuh support dari teman-teman ya. Jadi silakan bangkit berdiri. Kita menyanyi King Kong badannya besar. Siapa yang berbadan besar ya? Stefan aja sama Obed. Ayo Stefan maju, satu kali aja. King Kong badannya besar. Masa harus saya jemput Stefan? Ayolah Stefan. Stefan malu dari semester 1 sampai sekarang. Padahal kakaknya malu-maluin ya. Iya beda ya. King Kong badannya besar ya. Kelihatan King Kong itu seperti apa tuh? Gak perlu musik ya. Bahagia ya dia. Kita nyanyi aja. Maksudnya biar kalian gak ngantuk loh. Saya lihat mata kalian. Pantasan Pak Yun itu selalu mengeluh kalau di sini. Mata kalian itu sudah mulai gini-gini. Tinggal 1 watt. Ya kita semangat. 1, 2, 3. Semangat ya. Satu kata aja setiap hari ketika kita mendengar firman itu, kalau kita tanam dalam hati kita itu sungguh menguatkan kita ya teman-teman. Saya percaya bagi yang sudah melakukannya bisa merasakannya. Jadi jangan pernah lewatkan dia tuh matanya tinggi berusaha buka ya. Lucu kalau kita ngantuk itu ya enggak? Iya. Pasti Pak Yun itu ketawa kalau lihat teman-teman. Pantas yang dulu terus, yang di tengah-tengah itu pasti tidur.
Kadang juga saya ketawa sebenarnya kalau payung dia. Oke, mari kita buka kitab kita. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Sudah ketemu? Jangan pura-pura aneh. Ya. Kita membacakannya secara bersama-sama. Suara keras, 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan banyak orang ramai yang berkumpul, Ada seorang pengemis yang buta bernama Bebeus, anak Tibeus, duduk di pinggir jalan. Ketika ia didengarnya bahwa kepada Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang mendengar namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau hendaki supaya aku buat begini? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu jawab imannya, lalu tema kita pada malam hari ini apa? Ada pendapat yang lain? Yesus menyembuhkan orang buta, mukjizat. Ada lagi? Bapak Frans, mana tahu saya tidak dengan saya? Ada yang berani berpendapat? Tunjukkan dirimu dong. Apa? Tobi? bukan orang buta. Sudah tadi, yang lain. Temanya tetap di sini kok, nggak di luar. Ada lagi yang berpendapat yang lain? Ya, saya mau memberikan tema kepada kita, kasihanilah aku. Oh, bulan. Apa temanya? Kasihanilah aku. Kalau nggak ada suara nanti lama loh, kok banyak. Tapi kalau nggak ada suara, nah, cepat selesai. Oke, saya memberikan tema kepada kita pada malam hari ini, kasihanilah aku. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu, baru masih kita bisa hitung di dalam jari kita baru merayakan hari Paskah. Bahkan dalam minggu ini pun perayaan-perayaan di sekolah dan yayasan juga baru dilaksanakan. Saya mau bertanya, apa sih yang selama perayaan Paskah, ada yang mau bersaksi? Apa yang bisa teman-teman ceritakan pengalaman di dalam perayaan tahun ini? Ketua panitia, jangan hanya sibuk mengurus lomba-lomba ya, jangan sampai seperti itu ya. Saya mau tanya kesaksian saudara Arman. Jangan hanya sampai dia hanya selama perayaan dia hanya mikir lomba khotbah, lomba ini, hadiah, benar. Dananya dari mana? Ayo saudara Arman, kesaksiannya selama perayaan Paskah ini apa? Satu kata, nggak perlu banyak-banyak. Tema kita juga pada malam hari ini hanya 2 kata, kasihanilah aku. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Saya ingin mendengar aja. Gak apa-apa, silakan berdiri. Maksud saya berdiri, kamu duduk. Oke, pada malam hari ini kita akan menyaksikan satu hal yang saya dapatkan dalam perayaan Paskah tahun ini adalah kasih. Kenapa saya mengatakan kasih? Bahwa kasih Tuhan begitu besar kepada kita sehingga Dia merelakan segala sesuatu untuk kita. Bahkan Dia mati di kayu salib, bahkan tangannya rela dipakai dan lain sebagainya demi kemuliaan. Tobi, suara keras. Bagi saya perayaan Paskah itu sebagai pembebasan dari dosa. Haleluya. Ketika
yang saya takuti adalah secara pribadi ya, ketika entah itu hari Natal, entah itu hari Paskah, yang saya takuti di dalam diri saya sendiri. Saya memang sudah hamba Tuhan, saya sudah sekolah teologi, bahkan melayani juga, tapi yang selalu menanggung semua itu di atas salib, sehingga setelah itu nanti dia tugasnya sekarang memberikan semua kepada kita. Tetapi apakah semua kita ketika merayakan seperti itu kita kembali merenungkan apa sih yang sangat kita butuhkan saat ini? Kadang-kadang kita sudah orang percaya, apalagi kita sudah anak-anak teologi di sini, setiap hari beribadah kepada Tuhan, tidak mempunyai tantangan sama sekali. Kadang-kadang kita seperti mati rasa, akhirnya tidak ada gairah untuk benar-benar masuk di dalam hadirat Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang buta ini, dia tahu apa yang dia butuhkan, dia memerlukan kesembuhan dari Tuhan. Teman-teman, saya mengharapkan malam hari ini cobalah berenungkan secara pribadi, apa sih yang teman-teman sangat butuhkan saat ini? Apakah kesembuhan secara rohani, mungkin secara fisik tak sehat? Bagaimana dengan rohani kita? Orang Bartimeus ini dia benar-benar mendapat mukjizat dari Tuhan ya, mendapat kesempatan yang luar biasa dari Tuhan. Ayo sama-sama kita sama-sama merenungkan, tanya di dalam diri sendiri, apa sih yang benar-benar kita butuhkan saat ini? Kenapa hidupku masih terus seperti ini? Apakah benar-benar saya menyadari saya membutuhkan Tuhan atau tidak? Kalau kita menyadari apa yang benar-benar kita butuhkan, hal apapun, beberapa hal nanti kita pelajari di sini, itu tidak menghalangi kita untuk mendapatkan apa yang benar-benar kita butuhkan. Sekali lagi, Bartimeus di sini dia tahu apa yang dia butuhkan. Dia butuh kesembuhan dari Tuhan. Melalui Paskah kita harus menyadari apa sih yang kita butuhkan. Tuhan sudah mati di salib. Tuhan sudah menanggung semuanya bagi kita. Dan di semua itu ada di dalam firman Tuhan. Kenapa kita masih seperti ini terus? Dikit-dikit tergoncang imannya, dikit-dikit menyerah. Kenapa seperti itu? Tanyalah pada diri saudara-saudara semua. Tuhan selalu ada untuk memberikan kepada kita segala sesuatu saat ini dan selama-lamanya. Karena 2000 tahun yang lalu dia sudah mati, dia sudah menanggung segala sesuatu, dia sudah menyelesaikan segala sesuatu di atas salib. Hingga sekarang teman-teman tahu nggak? Padahal Tuhan itu selalu memberikan kepada kita ya. Tapi setiap pribadi itu tahu nggak apa yang kamu butuhkan detik ini? Lewat perayaan Paskah beberapa waktu yang lalu, bagaimana perenungan pribadi teman-teman? Dan saya, bukan hanya teman-teman, saya secara pribadi. Sekali lagi, ketika kita tahu apa yang kita butuhkan, segala sesuatu, nanti kita belajar dari sini, itu tidak menghalangi kita mendapat kasih Tuhan. Pertama yang perlu kita pelajari adalah latar belakang. Jelas-jelas di sini di ayat yang pertama itu ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Di sini latar belakangnya sangat jelas ya. Dia tidak hanya dibilang orang buta, tetapi namanya disebutkan keturunan siapa, dia sedang apa. Bagaimana kalau ini secara langsung ketika kita membaca ini, kita sudah langsung tahu orang itu orang buta yang tidak ada artinya, yang sedang duduk di pinggir jalan, pengemis. Apakah itu menghalangi dia mendapat kasih Tuhan? Latar belakang kita tidak dipengaruhi oleh apapun untuk mendapatkan kasih Tuhan. Tuhan tidak peduli latar belakang kita. Kalau kita semua itu sadar bahwa Tuhan sudah menyelesaikan itu di atas kayu salib, kita tidak ada perbedaannya di hadapan Tuhan. Saya, saudara-saudari semua, masih adakah yang terikat dengan latar belakangnya?
Tuhan saya tidak bisa karena saya latar belakangnya seperti ini. Oh, atau sebaliknya, melakukan pemberontakan karena latar belakang saya seperti ini. Benar-benar ini saya menyampaikan firman ini dan benar-benar ini pertemuan saya selama perayaan kita dalam tahun ini. Saya juga sangat, iya ya Tuhan. Segala sesuatu Tuhan selalu berikan, tapi yang penting apakah kita tahu kita butuh itu atau tidak. Ingat, latar belakang kita tidak dipedulikan oleh Tuhan. Tuhan bisa mengatasi semua itu, tidak menghalangi kasih Tuhan kepada saya, saudara semua, kita semua yang ada di tempat ini. Ketika kita benar-benar tahu kita benar-benar membutuhkan Tuhan, hanya satu yang Tuhan mau adalah hati kita. Kita benar-benar membutuhkan Dia atau tidak. Beda loh, ketika aku butuh, atau benar-benar orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan, apapun dia bisa melakukan untuk mendapatkan itu. Dan yang dibutuhkan Bartimeus pada waktu itu adalah kesembuhan dari Tuhan. Mungkin secara di sini kesembuhan secara fisik, matanya harus melihat. Tapi kalau kita juga bisa merenungkan saat ini, mungkin kita juga butuh. Bukan hanya secara fisik, secara rohani pun Tuhan mampu menyembuhkan kita, memulihkan kita. Ingat, latar belakang kita tidak dipedulikan oleh Tuhan, itu bisa diatasi oleh Bapa. Yang kedua, langsung saja. Yang kedua adalah di sana ketika dia berteriak, ketika dia memanggil Tuhan, kasihanilah aku. Saya membaca di versi yang lainnya. Itu dia berteriak dengan sambil menangis. Dia bukan hanya berteriak biasa. Dia sungguh-sungguh berteriak, dia sangat membutuhkan supaya Tuhan menyembuhkan dia, supaya dia bisa melihat. Apa yang dilakukan orang-orang di sekitar dia? Kita telah membacakannya tadi. Apa? Menegur dia. Dan di versi yang lain itu bukan hanya menegur dia ya, tapi menuduh-nuduh dia supaya dia diam. Mungkin mereka banyak motivasi. Orang-orang di sekitar kita itu tantangan bagi Bartimeus untuk mendapat kasih Tuhan. Sudah lengkap lagi latar belakangnya. Sekarang ditambah orang-orang di sekitar Tuhan Yesus, di sekitar dia. Seharusnya orang-orang pada saat itu ketika melihat dia, mungkin mereka menolong dia atau membantu menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang ditulis di dalam Alkitab apa? Menegur dia, padahal dia membutuhkan Tuhan. Inilah tantangan bagi Bartimeus. Mereka menegur dia, suruh dia diam, supaya mungkin motivasi orangnya memang tidak ditulis di sini. Tetapi kalau kita berpikir, mungkin motivasi banyak orang. Jangankan di situ tertulis orang-orang, berarti banyak ya, karena Tuhan sedang menuju sedang berjalan menuju kota Yerusalem. Jangankan banyak orang, satu orang pun di sekitar kita itu pikirannya ada banyak. Dalam satu hari pun bisa berubah. Apalagi ini orang-orang banyak. Mungkin mereka punya motivasi yang lain. Yang satu, dia disuruh dia diam supaya perjalanan Tuhan baik atau tidak mengganggu perjalanan Tuhan. Mungkin motivasi yang lain juga bisa ada. Sadari, di samping-samping kita juga banyak motivasi orang. Dan itu merupakan tantangan bagi kita. Bukan dalam arti mungkin seolah-olah menjatuhkan kita atau apa, bukan. Tetapi ada hal semua di balik itu semua. Tetapi yang penting adalah kita, saya dan saudara semua. Apakah kita benar-benar menyadari kita membutuhkan Tuhan atau tidak? Biarpun kita menghadapi tantangan, melewati orang-orang lain, dan mungkin juga tantangan yang lain, itu tidak bisa menghalangi kita untuk mendapat kasih Tuhan. Amin. Ketika saya kenapa waktu itu orang-orang malah menegur dia supaya dia diam? Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Dia melihat orang itu dan dia suruh memanggil Bartimeus. Untuk itu saya benar-benar menyampaikan kepada kita, mari kita benar-benar menjiwai tentang Tuhan, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan.
Tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apapun di sekitar kita, kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Tuhan melihat kita, Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Tidak harus kita dalam hal apapun, tetapi hati yang paling dalam ini Tuhan selalu lihat. Kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Mari mulai saat ini, tantangan zaman sekarang ada banyak ya. Kalau kita tidak memulai dari diri kita, teman-teman nanti sebentar lagi akan bunuh semua di sini. Itu adalah kaki tangan di luar sana. Kalau kita tidak merebut-rebut, strategi orang-orang di luar sana sungguh luar biasa ya. Memberikan uang, memberikan apapun, melayani dengan sepenuh hati, sehingga akhirnya orang-orang awam bingung kok kalah sama orang Kristen gitu. Ini tantangan bagi kita semua. Akhirnya Tuhan suruh memanggil Bartimeus. Ketika Bartimeus terus berteriak, kasihanilah aku, kasihanilah aku, tapi dengan segenap hati, dengan suara keras. Dia benar-benar membutuhkan Tuhan. Selanjutnya adalah yang kita perlu lakukan. Ketika kita sudah benar-benar menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, dan kita tahu kita harus menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini, latar belakang kita juga kita serahkan semua kepada Tuhan. Masalah apapun serahkan sama Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah, yang pertama adalah kita harus menguatkan hati ini, bukan mengeraskan, tapi menguatkan. Di Yosua juga Tuhan mengatakan kepada Yosua ketika Yosua harus menjadi pemimpin. Di situ pertama-tama dikatakan Tuhan adalah kuatkanlah hatimu. Betapa penting menguatkan hati. Kalau tidak menguatkan hati, mungkin setiap waktu saya percaya teman-teman dan kita semua itu selalu setiap pagi itu sebenarnya berusaha Tuhan ini. Tetapi tidak lama kemudian ada tantangan yang menghadapi kita tanpa kita sadari. Itu di situ kelemahan kita. Makanya sungguh-sungguh perlu menguatkan hati. Lewat apapun kita menghadapi tantangan. Dari yang dilihat mata, dari suara yang didengar, dari tindakan, itu semua tantangan bagi kita. Bagaimana kita menghadapi semua itu adalah menguatkan hati kita. Sungguh-sungguh menguatkan hati karena kita berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong itu ketika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, aku memang sakit hati, berikan aku kekuatan supaya saya tidak menjauh dari jalannya Tuhan, tapi saya percaya lewat itu semua ada baik yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan lihat apa yang sedang terjadi, tetapi selalu berpikir di depan ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan kepada kita. Gunakan itu senjata yang termudah ketika kita menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan setiap hari. Jangan lihat apa yang sedang Anda alami, tapi harus selalu berpikir ada yang sedang kerjakan. Sehabis hujan ada pelangi. Saya selalu berkata itu di dalam hati saya ya. Apalagi itu setelah lebat, ada bahasa itu loh, saya lupa sih. Tapi benar-benar itu. Begitu juga kita orang-orang yang sudah berharap kepada Tuhan. Jadi mari teman-teman belajar terus menguatkan hati. Ketika teman-teman sedang putus asa, larilah di dalam firman Tuhan. Ketika Tuhan saya tidak bisa membaca, saya lagi tidak damai sejahtera, justru itu teman-teman harus baca. Biarpun teman-teman mungkin tidak mengerti sebelumnya, nanti kita benar-benar masuk dan mulai ada kedamaian di dalam hati ini. Saya percaya hal-hal yang kita alami setiap orang itu berbeda-beda, dan hal-hal yang terjadi pun seputar-putar itu saja di dalam kehidupan ini. Yang membedakan adalah bagaimana orang menghadapi itu. Setiap orang punya cara menghadapinya masing-masing. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah respon ketika Tuhan memanggil yang buta ini, Bartimeus ini. Responnya apa? Langsung datang ke hadapan Tuhan. Tuhan juga sering memanggil kita seperti itu setiap hari di dalam perjalanan kita. Tetapi bagaimana respon yang kita berikan? Apakah kita langsung datang kepada Tuhan atau tunda-tunda dulu?
Tetapi percayalah, ketika kita tunda-tunda itu hanya merugikan diri kita sendiri. Tetapi ketika Tuhan memanggil kita, mengingatkan kita, langsung responi dengan baik. Respon orang buta ini adalah dia benar-benar sangat meresponi. Terbukti dengan tindakannya, dia berlari, dia meninggalkan semua jubahnya dan langsung lari. Akhirnya dia mendapat apa? Mendapat mukjizat dari Tuhan. Tuhan menyembuhkan, dia bisa melihat. Cukup itu saja. Tuhan tidak membutuhkan perkataan kita yang banyak. Tuhan tidak membutuhkan. Tuhan tahu kelemahan kita. Kelemahan Tobi dengan Helena berbeda. Saya dengan Obed berbeda. Tuhan tahu banget. Tetapi hanya satu yang dibutuhkan di sini adalah kita harus berteriak kepada Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Untuk apa coba? Dia hanya membutuhkan hati kita yang sungguh-sungguh, dan itu terbukti ketika kita berseru kepadanya, kasihanilah aku Tuhan. Saya rindu setiap hari kita harus berteriak seperti ini di hadapan Tuhan. Ketika teman-teman banyak masalah, sudah tidak bisa berkata-kata lagi di dalam doa, cukup ambil saat teduh dan terus berdoa, kasihani aku Tuhan. Ketika teman-teman mulai marah, ingin memberontak, melawan seseorang, langsung berkata, kasihani aku Tuhan, kasihani aku Tuhan. Cukup itu saja teman-teman. Sungguh-sungguh ya, saya sangat benar ya Tuhan. Percuma kami merayakan Paskah, sungguh-sungguh menyembah. Percuma kalau hati kita hanya saat itu saja. Percuma itu teman-teman. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh melihat Tuhan, sungguh-sungguh tahu tentang Tuhan, sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, itu justru membuktikan setiap hari kita pasti sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dengan motivasi untuk Tuhan. Maksudnya terus berharap kepada Tuhan, bukan karena orang lain, bukan karena siapapun. Begitu juga untuk yang kita gumulkan itu tidak dihalangi oleh apapun, karena kita punya Tuhan. Amin. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ingat, Tuhan tidak membutuhkan kata-kata kita yang banyak, tetapi mari kita terus belajar bahwa mendengarkan diri di hadapan Tuhan, bahwa kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Ya, saya memberikan pertemuan saat teduh beberapa menit kepada teman-teman. Dan kita saat teduh sebentar. Mari sadari apa yang teman-teman sedang butuhkan saat ini. Mungkin kita sedang mati rohani, sehingga